menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan yang telah disediakan oleh Takmir Masjid Agung Semarang. Selanjutnya, acara pada sore hari ini akan diisi oleh saudari Arini dari Pondok Pesantren Radul Quran. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kemirenge tasnya lemes, Bu. Tasnya lemes, Kang. Sepindah meleh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, calon ahli syurga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hadhihi ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, ustadz ustadzah, tokoh masyarakat, sepuh dini sepuh yang hadir pada saat ini, yang terhormat Ketua Pengurus Takmir Masjid Agung Semarang, Romo Kiai Haji Hanif Ismail LC beserta jajarannya, dan tak lupa pula kepada teman-teman santri pejuang Al-Quran dari PPRQ maupun PPTQ dan MMQ yang saya banggakan. Pertama-tama, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya nurul hilal aqbil ma'al fasyawtal wal qalbu sama nahwa sama mutarannima lalatan qadi antali ruhi dawa Ramadan Ramadan ya Habib Ramadan laitaka dauman qarib. Masya Allah, bulan Ramadan
bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang sangat subhanallah, yang masya Allah, subhanallah, masya Allah. Ungkapan itulah yang mampu kita ungkapkan di bulan Ramadan ini yang selalu kita tunggu tiap tahunnya. Pula segala puji bagi Allah, Tuhan Maha Cinta, yang telah memberikan kita cinta berupa nikmat cinta, sehingga pada saat ini kita mampu merasakan nikmat berupa cinta lagi dari setiap sudut yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam rindu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina sallallahu ala Muhammad. Monggo sarang-sarang Bu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fawqa nuri. Anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya, semoga dengan sholawat tadi kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya yang kelak diberikan syafaat di yaumil akhir nanti, di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya yang sebenarnya belum apa-apa pengetahuannya. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. 17 Ramadan, di mana Allah menurunkan Al-Quran pertama kali dengan perantara malaikat Jibril di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwat di Gua Hira. Saat itu Rasulullah kurang lebih umurnya 40 tahun. Ramadan, bulan yang setiap kebaikan berlipat ganda. Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Al-Quran
merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya yang beriman. Setiap hurufnya berlipat ganda apabila kita membaca, bertaburkan pahala yang mampu mengantarkan kita kepada surga. Mengapa begitu? Adakah yang tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Paling utama-utamanya ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Apabila kita sering membaca Al-Quran, insya Allah kita mampu menjadi ahlul Quran yang insya Allah dijamin oleh Allah tidak ada keraguan padanya baik di dunia maupun di akhirat. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Tidak ada kekhawatiran baik di dunia maupun di akhirat lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Allah, masih kurang semangat. Hadisnya seperti ini. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, para ahli Quran. Mereka keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Lah, untuk menjadi ahlul Quran, kita harus mencintai Al-Quran. Apakah semua sudah cinta dengan Al-Quran? Kok kayaknya jawabnya ragu gitu ya? Cinta enggak? Masya Allah. Nah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, yang pertama, syarat agar kita mencintai sesuatu adalah mengenalnya. Mengenal Al-Quran. Apa itu Al-Quran dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apakah semuanya sudah kenal dengan Al-Quran? Apakah semuanya sudah kenal dengan Al-Quran? Gila, kok gak ada yang jawab? Masya Allah. Ada yang kenal Al-Quran gak nih? Masya Allah, kapan kenalannya Mbak? Kita dikenalkan Al-Quran sewaktu kita kecil daripada orang tua kita, guru-guru kita, sahabat qarib kita, dan juga lembaga yang mendidik kita. Nah, Al-Quran secara umum berarti kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Berapa lamakah, adakah yang tahu? La ya Allah. Nah, Al-Quran itu diturunkan ke bumi. Ada 3 fase yang telah diterangkan oleh Pak Habibur Rahman El-Sirazi tadi malam. Adakah yang ingat? Ada 3 fase. Yang pertama Allah menurunkan ke Lauh Mahfuz. Yang kedua menurunkan di Baitul Izzah atau langit pertama. Dan yang ketiga baru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran itu diturunkan ke bumi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 13 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran terdiri dari apa kata Upin Ipin itu? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, da, shin, sin, sad, da, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, lam, alif, hamzah, ya.
Insya Allah. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, dan 1.027.000 huruf menurut pendapat sebagian ulama. Masya Allah. Dan Al-Quran ini tidak berubah semenjak 14 abad yang lalu. Sementara kitab yang lain telah berubah oleh tangan-tangan manusia yang tentunya zalim, yang tentunya mereka itu mengubah-ubah apa yang telah diturunkan Allah. Nah, Al-Quran ini tidak berubah semenjak 1400 tahun yang lalu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 5 pokok. Yang pertama itu adalah akidah. Akidah ini menyangkut iman, ketauhidan, dan mengesahkan Allah. Yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Yang ketiga adalah hukum. Yang keempat adalah sejarah. Dan yang kelima adalah rujukan ilmu yang apabila diterangkan tak cukup 1 hari 1 malam. Karena saya juga belum mampu untuk menerangkannya karena ilmu saya masih pas-pasan. Nah, setelah kita mengenal Al-Quran, oh iya, sudah pada kenal Al-Quran? Sudah bisa diingat tadi? Baiklah, di skip. Lanjut ke episode selanjutnya. Yang kedua adalah mempelajari Al-Quran. Nah, para hadirin tahu atau tidak apa yang harus kita pelajari dari Al-Quran pertama kali? Ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu? Kang-kang ada yang tahu? Mbak-mbak, ibu-ibu ada yang tahu? Nah, ilmu yang harus kita ketahui pertama kali saat membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid membantu kita agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nanti yang hukum izhar dibaca jelas, yang ikhfa dibaca samar, yang idgham dimasukkan. Dimasukkan kemana, Mbak? Nggak dimasukkan ke huruf selanjutnya. Yang mat dibaca sesuai dengan kadar kepanjangannya masing-masing. Nah, salah satu membaca Al-Quran adalah mengindahkan bacaan. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah untuk mengindahkan bacaan. Tetapi jangan karena kita mengindahkan bacaan, kita jadi kecacalan tajwidnya. Mentang-mentang dibagus-bagusin, tetapi tajwidnya malah hilang entah kemana. Nanti kalau salah tajwidnya jadi dosa, nanti masuk neraka, nggak boleh ya. Nah, nanti timbul pertanyaan, aku udah baca Al-Quran, tapi kok aku belum tenang ya hatinya, belum jembar ya hatinya. Padahal kan katanya baca Al-Quran itu menenangkan hati, menenteramkan hati. Lah, mungkin sesuatu yang harus kita cek adalah tajwidnya. Kalau tajwidnya benar, insya Allah hati semakin tenang, betah lama-lama dengan Al-Quran dan tak mau berpisah dengan Al-Quran. Subhanallah. Nah, yang ketiga adalah mencintai Al-Quran. Nah, bentuk cinta kita kepada Al-Quran itu apa, Mbak? Apa, Kang, bentuk cinta kita kepada Al-Quran? Nah, tadi kan udah mengenal, udah sayang. Karena kan kita kalau kita sudah pelajari, apabila kita kenal seseorang, terus kita kenal dia asal usulnya dari mana, terus kita kenal sifatnya, terus kita akhirnya sayang, kan gitu. Nah, setelah sayang, insya Allah pasti timbul cinta. Kalau udah cinta, insya Allah pasti hati akan selalu ingin bersamanya.
Nah, di situ kalau kita udah cinta berarti kita harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran sedikit demi sedikit. Caranya menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, menegakkan hukumnya dan mengambil pelajarannya, kisah-kisahnya, kisah-kisah para nabi. Apabila ada kaum yang zalim diazab seperti apa, apabila melakukan perzinaan nanti hukumnya seperti apa, nanti diceritakan juga bagaimana indahnya surga, bagaimana juga betapa seremnya neraka, nanti diterangkan semua di dalam Al-Quran. Bahkan ilmu pengetahuan yang paling lengkap itu di dalam Al-Quran sebelum para manusia itu menemukan ilmu pengetahuan itu. Subhanallah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berkata, jika engkau ingin mengetahui kadar kecintaanmu kepada Al-Quran, jika engkau ingin mengetahui kadar kecintaanmu kepada Allah Ta'ala, maka perhatikanlah kadar kecintaanmu kepada Al-Quran di dalam hatimu. Kalau kita mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai penuntun kita, menjadi Al-Quran sebagai petunjuk kita, menjadikan Al-Quran menjadi pegangan kita, insya Allah kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, keistimewaan Al-Quran itu tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata. Jadi marilah kita mencintai Al-Quran, menyemai benih-benih cinta Al-Quran, agar kita mampu mencintai Al-Quran seutuhnya. Kadang dalam hidup kita disesatkan hanya dengan fata morgana dunia yang sangat menipu, padahal di depan kita ada akhirat yang kekal abadi. Dan Al-Quran itu menjadi syafaat kita, menjadi salah satu syafaat kita di yaumil akhir nanti. Karena apa? Orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah pasti Al-Quran akan memberikan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab di dalam hadis Rasulullah saja yang ada artinya itu, orang yang mendapat perlindungan Allah yang pada saat itu tidak ada perlindungan atau naungan, salah satunya adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Di situ saja orang dapat memberikan cinta apabila kita mencintai sesuatu, apabila kita mencintai orang, dan itu juga karena Allah, itu saja bisa memberikan pertolongan. Apalagi Al-Quran yang ini langsung dari kalamullah, langsung dari Allah. Hati yang bersih tak pernah puas membaca Al-Quran. Hati yang mencintai Al-Quran tak mampu lepas dari hadirnya. Hati yang jujur akan cintanya selalu menjadikan Al-Quran menjadi kekasihnya. Mungkin ketika kita mengamalkan Al-Quran, kita ingin mengamalkan Al-Quran, tetapi di dalam hati kita tergerak untuk mencintai Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Hati kita berkata ingin menjadi lebih baik, tapi ternyata mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat masih meleset dari apa yang ditargetkan, dari apa yang dipelajari. Tetapi jangan menyerah. Allah menguji kita agar apa? Agar kita tidak menyerah untuk mencintai Allah dengan mencintai Al-Quran. Allah itu mengharapkan kita progres, menghadapkan kita itu maju untuk mendekati mahabbahnya Allah, mendekati cintanya Allah. Tapi bukan maju tak gentar ya. Majunya lewat ibadah saja, jangan maju tak gentar. Nanti kalau maju tak gentar, macam pahlawan pada zaman dahulu yang pada saat
pada saat Indonesia itu belum merdeka. Nah, kembali ke bahasa Indonesia. Kalau sejenak kita merenung, apa yang membuat kita malas membuka surat cintanya Allah? Padahal di luar sana, contohnya saja di Hafiz Indonesia, banyak para anak-anak yang berkebutuhan khusus, tak bisa melihat, tak bisa mendengar, tak bisa melihat, tak punya tangan, tak punya kaki, tapi mereka semangat dalam menghafal Al-Quran, semangat dalam mempelajari Al-Quran. Tetapi bagaimana dengan kita yang diberikan nikmat Allah berupa kesempurnaan? Kita saja membaca Al-Quran terasa sangat berat sekali. Lebih berat dari Melia yang merindukan Dilan dan saya yang merindukan dia. Enggak. Kalau kita punya cinta, al-hubbi fi samti, inna fi hubbik fawqa mustawil kalam, faqarartu lisani an ashkut anil kalam. Ya, diam saja tanpa berkata, tapi hati mengungkapkan aku cinta padanya. Nah, di bulan Ramadan ini kita harus membaca Al-Quran. Sesibuk apapun, bagaimana kita tidak sibuk di bulan Ramadan ini yang seharusnya kita bisa fokus beribadah kepada Allah, tetapi kita masih sering saja mungkin tersibukkan oleh perkara dunia. Tapi enggak apa-apa, Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Siapa yang ingin bertaubat kepadanya, siapa yang ingin kembali kepada Allah, insya Allah Allah buka lebar pintu maghfirahnya. Ya Mbak Umi maghfirah ya. Nah, mari kita cinta kepada Al-Quran, mari kita mencintai Al-Quran, dan lagi-lagi mari kita mencintai Al-Quran. Kalau kita sudah cinta dengan Al-Quran, seperti yang saya katakan tadi, insya Allah kita akan mencintai Allah secara utuh. Mau nggak cinta sama Allah dan cintai Allah? Dicintai Allah mau nggak? Nah, cinta dengan Al-Quran. Yuk kita belajar sama-sama untuk mencintai Al-Quran. Nah, kalau misalnya ingin menghafal tapi umur mungkin sudah lanjut, udah lansia, mungkin yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, tapi jangan menyerah. Di sini yang dimaksud Ahlul Quran itu bukan hanya penghafal Quran loh. Orang-orang yang senantiasa menghafal, yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, insya Allah akan tergolong menjadi Ahlul Quran. Jadi jangan nyerah, jangan sedih. Apalagi yang mbak-mbak, kangkang yang menghafalkan Al-Quran ini, insya Allah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan kita kepada Al-Quran dan hafalan 30 juz yang mutqin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan patah semangat untuk para pejuang Al-Quran. Jangan pernah menyerah untuk menghafalkan Al-Quran, karena saya juga merasakan betapa beratnya belajar mencintai Al-Quran. Kalau berbicara tentang Al-Quran, maka tidak akan ada habisnya karena ilmunya yang begitu sangat luas. Marilah kita berdoa kepada Allah agar dilapangkan hatinya untuk senantiasa tergerak membaca Al-Quran. Amin. Untuk para pejuang Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkannya hingga khatam. Amin. Hingga nanti dapat bersua di surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah.
Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, moga sarang-sarang, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Rahman Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, hayati Qur'an. Lillah, lillah, yafu amali lillah, wali khifzi kitabillah, min awali bismillah, lil khatmi walir ridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkam, ya Tanzil, di Muhammad ya an Jibril, min Rabbi arshi dalil, lil alami wal insan. Takbir, takbir, lil hafizi wa huwa saghir, wanda'ul aini gharir, yahmilu fajran liyunir, bi tilawatihil akwan. Allah, Allah, Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na, waj'alhu lana khisna wa hudan abadan wa man. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin hanya itu yang mampu saya sampaikan. Maaf atas belibet-belibetnya kata-kata, karena saya kalau ngomong biasa aja sering gitu. Jadi mohon maafkan dari ujung kaki hingga ujung rambut. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamid thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara Anis. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat mengambil petik hikmahnya. Dan sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan apabila kesalahan menyampaikan atau dalam pembawaannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.